الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن طال عمره وحسن عمل الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini tentunya mereka mengharapkan hidup dalam kebahagiaan, hidup dengan kecukupan di dalam aspek materi, hidup dengan ketentraman dan kebahagiaan, dan jauh dari problematika kehidupan yang melanda setiap manusia. Namun terkadang manusia menilai kebahagiaan itu dengan cara menghitung-hitung materi yang mereka miliki. Materi menjadi indikator kebahagiaan orang. Harta yang mereka miliki, kemegahan yang mereka nikmati, rumah yang mereka tinggali, tabungan deposito yang ada di bank, mereka jadikan sebagai indikator kebahagiaan. Semakin banyak materi yang mereka miliki, maka mereka bisa dikatakan orang yang paling bahagia di dunia ini. Namun para ulama menjadikan parameter kebahagiaan bukanlah dilihat dari materi yang kita miliki, tinggi jabatan yang diamanahkan kepada kita, tetapi hakikat kebahagiaan setiap manusia adalah itma'annat nafsuka wa itma'anna qalbuka. Adanya ketenangan di dalam jiwamu dan adanya ketenangan di dalam hatimu. Semakin tenang jiwamu selama hidup di dunia, semakin tenang hatimu menjalani ibadah kepada Allah, maka sesungguhnya kita adalah orang yang paling bahagia di dunia dan di akhirah. Sa'idun fi ma'ashina wa sa'idun fi ma'adina. Kita adalah orang yang bahagia yang hidup di dunia ini, wa sa'idun fi ma'adina, dan kelak kita menjadi orang yang bahagia ketika berjumpa Allah Jalla Jalaluh. Maka dikatakan di dalam kitab Nasaihul Hibat yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Muhammad Umar Al-Bantani, ulama Hijaz yang merupakan ulama Nusantara yang kita banggakan, orang alim yang penuh banyak karangan kitabnya yang dikaji-kaji di berbagai seluruh dunia. Beliau katakan di dalam maqalah 15, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada 4 tanda orang yang celaka dan ada 4 tanda orang yang bahagia. Alamatus sa'adah arba'ah,
Empat tanda orang yang bahagia hidup di dunia adalah, yang pertama adalah zikrul dzunub al-madiyah. Dia selalu mengingat-ingat dosa yang ia lakukan. Dosa yang ia lakukan kepada tetangganya, dosa yang ia lakukan kepada istrinya, dosa yang ia lakukan kepada anak-anaknya, kedurhakaan yang ia lakukan kepada orang tuanya semenjak ia kecil sampai saat ini. Dosa kedurhakaan yang mereka lakukan, kemaksiatan yang lakukan kepada Allah selalu teriang-iang di dalam benak pikirannya. Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan wa indallahi maktubah, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak sadar, kadang-kadang lisan yang lemah ini, lisan yang tak bertulang ini terkadang menanamkan kedendaman di antara kita, memprovokasi kepada orang yang lain, memfitnah yang lain, menggunjing orang lain, mencaci maki orang lain. Tak sadar pula tangan kita yang Allah berikan kadang-kadang menzalimi kepada orang lain. Tak sadar pula kaki kita yang Allah berikan dalam keadaan sempurna, terkadang kita zalim kepada orang lain dan mereka tidak rida dengan apa yang kita lakukan. Maka satu hal yang perlu kita lakukan adalah yastaghfiruna rabbah, minta ampun kepada Allah, wa yandamu ala ma fa'alah, dan kita menyesal atas perbuatan yang kita lakukan, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang sengaja maupun yang sengaja, kekhilafan yang kita lakukan sesama manusia atau kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa membasahi lisan kita ini dengan meminta ampun kepada Allah. Wa man lazima istighfara, barang siapa orang yang melazimkan lidahnya meminta ampun kepada Allah, berangkat kerja dia minta ampun kepada Allah, saat berkendara motor, saat berkendara mobil dia minta ampun kepada Allah, saat melaksanakan aktivitas di kantor dia minta ampun kepada Allah, sebelum dia tidur minta ampun kepada Allah, sebelum dia bangun minta ampun kepada Allah. Ja'alallahu midnikin makhraja, maka pasti Allah jadikan dari kesempitan hidupnya menjadi ketenangan dalam hidupnya. Problematika yang dihadapi, Allah berikan solusi yang terbaik pada dirinya. Permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangganya, maka Allah selesaikan dengan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari pintu yang tak disangka-sangka. Maka sepatutlah kita sebagai insan yang dhaif, sebagai manusia adzalila wa madhmumah, manusia yang hina di hadapan Allah, maka sepantasnya taklah berhenti kita minta ampun kepada Allah. Para nabi, para rasul, para ulama, para aulia senantiasa melazimkan istighfar. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa dirinya adalah makhluk yang hina di hadapan Allah. Meskipun beliau alim dipandang manusia, tapi hakikatnya dirinya menyatakan dirinya adalah dhaif di hadapan Allah. Yaftakiruna Allah, dia minta, membutuhkan pengampunan, membutuhkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang yang bahagia adalah nisyanul hasanat al-madiyah, dia melupakan kebaikan yang ia lakukan. Amal salat yang ia lakukan saban hari 5 waktu ia lupakan. Ibadah haji yang ia tunaikan ia lupakan. Sedekah yang ia berikan ia lupakan. Zakat yang ia berikan ia lupakan. Membantu orang lain ia lupakan. Membaca Al-Quran ia lupakan. Kenapa? Wala nadri, karena kita enggak tahu amal mana yang diterima Allah. Wala nadri akbalat aw ruddat, karena kita enggak tahu apakah amal yang kita lakukan ini diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah bangga menganggap dirinya orang yang paling alim. Janganlah bangga menganggap dirinya orang yang paling saleh. Janganlah bangga dirinya orang yang paling dermawan. Kenapa? Karena seluruh amal yang kita lakukan kita enggak tahu nanti di padang mahsyar apakah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita termasuk orang-orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam syair dikatakan, "Wa man manna mi ma'rufin asqata syukrah." Barang siapa orang yang mengungkit-ungkit amal kebaikan ia lakukan, mengungkit ibadah yang ia lakukan kepada Allah, asqata syukrah, maka gugur rasa syukur hamba kepada Allah. Wa man u'jiba bi amalin ahbata ajrah. Barang siapa orang yang bangga, menganggap dirinya lebih senang dengan amal yang ia lakukan, ahbata ajrah, maka gugur pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ajra lahu wa la jazaa lahu, enggak ada balasan, kagak ada pahala yang Allah berikan kepada mereka. Maka sepatutnya kita janganlah menghitung-hitung dalam hal kebaikan. Janganlah menghitung-hitung zikir yang kita sebutkan. Janganlah menghitung-hitung salawat yang kita lantunkan dengan lisan kita, karena kita enggak tahu bahwa amal mana yang Allah terima. Jangan-jangan semua amal kebaikan yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Zarnuzi dalam kitab Ta'limu Ta'lim beliau mengatakan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min 'amalin yatasawwaru bil a'malil akhirah." Berapa banyak amal yang menggambarkan perbuatan-perbuatan akhirat. Mereka salat, mereka haji, mereka umrah, mereka sedekah, mereka zakat, mereka nolong orang lain. Bisu'in niyah yasiru min a'malid dunya, lantaran niatnya enggak benar, lantaran niatnya pengen dipuji sebagai orang yang paling dermawan, niatnya biar dibilang paling orang yang alim, yang rajin ke masjid, biar dibilang orang yang paling baik. Yasiru min a'mali dunya, maka seluruh perbuatan yang ia lakukan dianggap oleh Allah sebagai perbuatan-perbuatan dunia yang tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min 'amalin yatasawwaru bil a'mali dunya. Berapa banyak amal yang terlihat seperti perbuatan dunia. Kita makan, kita minum, kita mandi, bihusnin niyah, lantaran niatnya karena Allah, lantaran niatnya mencari keridhaan Allah. Yasiru min a'mali akhirah, perbuatan dunia yang kita lakukan, mandi kita, makan kita, sarapan kita, semuanya bernilai di hadapan Allah lantaran niat kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang ketiga adalah nadharuhu ila man huwa fawqa fid din. Memandang kepada orang lain yang lebih tinggi kealimannya. Dia senang bermusafah, bersalaman dengan orang-orang alim. Dia senang duduk bersama orang-orang alim. Dia senang menatap wajah orang alim dan para aulia illah, sehingga memotivasi dirinya untuk senantiasa girah, semangat untuk mencari ilmu, menambah wawasan keagamaan dalam dirinya. Di dalam satu syair dikatakan, fasadun kabirun alimun mutahattikun, kerusakan yang besar, alimun mutahattikun, orang yang alim, tahu ilmu, tahu hukum syariat, tapi dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa akbaru minhu jahilun mutanassiku, tapi lebih ada yang paling rusak, lebih besar kerusakannya adalah orang jahil yang ia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Matan Zubat dikatakan, wa kullu man bi ghairin ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala aktivitas amal yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mardudatun la tuqbalu. Kalau enggak dilandasi dengan ilmu, maka seluruh amal yang kita lakukan mardudatun la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penuhilah majlis-majlis ilmu yang ada dekat kita. Penuhilah musalla-musalla, penuhilah masjid-masjid, penuhilah majlis dan majlis taklim. Kenapa? Karena setiap langkah kita Allah ampunkan dalam rangka mencari ilmu, mencari keridhaan untuk menghilangkan kebodohan di dalam diri kita. Yang keempat, tanda yang kebahagiaan adalah nadharuhu ila man huwa dunahu fid dunya.
Dia memandang kepada orang lain yang lebih rendah dalam aspek ekonominya. Ada orang yang lebih miskin dari dirinya. Ada orang yang lebih du'afa, lemah daripada dirinya, sehingga memupuk dalam dirinya rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan tidak merasa iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Tidak menghitung-hitung kenikmatan yang orang rasakan, tidak menghitung-hitung anugerah yang Allah berikan kepada orang lain, dan dia merasa cukup atas nikmat yang Allah berikan dan merasa syukur atas nikmat yang Allah berikan, dan senantiasa melihat orang yang lebih rendah pada dirinya dalam aspek ekonominya, dalam aspek kepemilikan materinya, dalam aspek kebahagiaan dunianya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini, 4 hal yang menandakan orang bahagia di dunia, mudah-mudahan melekat di dalam diri kita. Dengan rangka mudah-mudahan dengan 4 tanda ini kita bisa raih dan kita mati dalam husnul khatimah, mati dalam kerinduan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal mawa'idhi syafiyah كلام تخفى عليه خافية والله سبحانه وتعالى يقول بقول يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم إنه هو الغفور الرحيم.